Pernahkah Anda merasakan sengatan kecil saat menyentuh gagang pintu? Atau mungkin melihat rambut Anda berdiri setelah menyisirnya? Fenomena ini bukanlah sihir, melainkan sains. Inilah yang kita sebut listrik statis. Sebuah keajaiban tak terlihat yang bekerja di sekitar kita setiap hari. Listrik statis adalah penumpukan muatan listrik pada permukaan suatu benda. Muatan ini diam, atau statis, menunggu untuk bergerak. Ia ada di pakaian yang kita kenakan, di udara yang kita hirup. Listrik statis adalah bukti bahwa ada energi tersembunyi di dunia ini, yang seringkali kita abaikan begitu saja dalam kesibukan kita. Contohnya sangat dekat dengan kita. Ketika kita menggosokkan balon ke rambut kita akan tertarik ke balon. Itu listrik statis. Saat kita berjalan di atas karpet dengan kaos kaki, lalu merasakan kejutan kecil saat menyentuh logam, itu juga listrik statis. Bahkan debu yang menempel di layar televisi yang baru saja dimatikan, adalah hasil kerja listrik statis. Fenomena sederhana ini mengajarkan kita tentang perpindahan energi yang tak kasat mata. Ini adalah pengingat bahwa banyak hal besar di alam semesta dimulai dari interaksi-interaksi kecil yang seringkali tidak kita sadari, menunggu untuk kita amati dan kita pelajari. Dasar dari semua ini adalah muatan listrik. Bayangkan ada dua jenis muatan, positif dan negatif. Seperti dua sisi mata uang, keduanya selalu ada. Ketika dua benda dengan muatan yang berbeda, positif dan negatif, bertemu, mereka akan saling tarik-menarik. Sebaliknya, jika dua benda memiliki muatan yang sama, entah sama-sama positif atau sama-sama negatif, mereka akan saling tolak-menolak. Inilah hukum alam yang sederhana namun sangat kuat. Konsep tarik-menarik dan tolak-menolak ini tidak hanya berlaku pada atom, tetapi juga menjadi fondasi dari banyak interaksi di alam semesta yang lebih luas. Lalu bagaimana muatan ini bisa berpindah? Ada beberapa cara. Pertama, melalui gesekan, seperti saat kita menggosokkan penggaris plastik ke kain wol. Muatan negatif atau elektron akan berpindah dari kain ke penggaris. Kedua, melalui sentuhan atau konduksi, di mana benda yang bermuatan menyentuh benda netral dan membagikan muatannya. Ketiga, melalui induksi, di mana benda bermuatan didekatkan ke benda lain tanpa menyentuhnya, menyebabkan pemisahan muatan pada benda kedua. Cara-cara perpindahan ini adalah mekanisme alam yang mengatur keseimbangan energi di sekitar kita. Sebuah tarian sunyi para elektron. Salah satu pertunjukan listrik statis paling dahsyat di alam adalah petir. Fenomena yang megah sekaligus menakutkan ini, pada dasarnya adalah pelepasan muatan listrik statis dalam skala raksasa. Di dalam awan badai, partikel-partikel air dan es saling bergesekan dengan hebat. Gesekan ini menciptakan pemisahan muatan. Bagian atas awan cenderung menjadi positif, sementara bagian bawahnya menjadi negatif. Ketika perbedaan muatan antara awan dan tanah, atau antara dua awan, menjadi sangat besar, alam mencari cara untuk menyeimbangkannya. Udara yang biasanya isolator tak lagi mampu menahan, maka terjadilah sambaran petir. Sebuah aliran listrik raksasa melesat dengan kecepatan luar biasa, melepaskan energi yang sangat besar. Kilat cahayanya menyilaukan, dan suara gemuruhnya menggetarkan. Petir bukan sekadar fenomena cuaca, ia adalah pengingat akan kekuatan alam yang luar biasa, kekuatan yang jauh melampaui kendali manusia. Ini adalah pertunjukan spektakuler dari hukum fisika, yang bekerja dalam skala yang membuat kita merasa sangat kecil. Petir adalah bukti nyata bahwa prinsip-prinsip sains yang kita pelajari di buku teks, benar-benar hidup dan bekerja di dunia nyata, dengan cara yang paling dramatis. Al-Quran, kitab suci umat Islam, telah berbicara tentang petir ribuan tahun lalu. Bukan sebagai penjelasan ilmiah, melainkan sebagai tanda kebesaran Allah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 13, disebutkan, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan dia maha keras siksanya. Ayat ini mengajak kita untuk merenung. Di balik kilat yang menakutkan, ada tasbih, ada pujian kepada Sang Pencipta. Fenomena petir menjadi jembatan antara iman dan ilmu. Sains menjelaskan bagaimana petir terjadi gesekan, pemisahan muatan, dan pelepasan listrik. Iman, melalui Al-Quran menjelaskan mengapa kita harus memperhatikannya, sebagai tanda kekuasaan Allah yang menimbulkan rasa takut sekaligus kekaguman. Keduanya tidak bertentangan, justru keduanya saling melengkapi. Memahami mekanisme ilmiah petir tidak mengurangi keimanan kita. Sebaliknya,
Itu seharusnya memperdalam rasa takjub kita pada presisi dan kekuatan yang dirancang oleh Sang Pencipta dalam setiap detail ciptaannya yang luar biasa ini. Listrik statis, dengan segala aturannya, adalah bagian dari apa yang kita sebut sebagai hukum alam. Dalam terminologi Islam, ini adalah sunnatullah, ketetapan atau hukum Allah yang berlaku tetap dan teratur pada ciptaannya. Hukum Coulomb, misalnya, yang menyatakan bahwa gaya antara dua muatan berbanding lurus dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, adalah salah satu bentuk sunnatullah dalam fisika. Hukum ini tidak pernah berubah. Ia berlaku di laboratorium, di dalam awan petir, dan di seluruh alam semesta. Ini adalah keteraturan yang menakjubkan. Mempelajari sains, termasuk listrik statis, pada hakikatnya adalah upaya untuk membaca dan memahami sunnatullah. Ketika kita mengamati, bereksperimen dan merumuskan teori, kita sedang mencoba menguraikan buku petunjuk alam semesta yang telah Allah ciptakan. Setiap rumus fisika yang kita temukan, setiap prinsip kimia yang kita pahami, adalah satu halaman lagi dari buku agung itu yang berhasil kita baca. Ini bukanlah tindakan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Sebaliknya, ini adalah sebuah perjalanan intelektual yang seharusnya membawa kita semakin dekat kepadanya, melalui pemahaman atas karya-karyanya. Ketika kita melihat keteraturan ini, nilai tauhid, keesaan Allah, menjadi semakin kokoh. Bagaimana mungkin hukum-hukum yang begitu presisi dan universal ini muncul secara kebetulan? Keteraturan ini menunjuk pada satu perancang, satu pengatur yang maha cerdas. Dari interaksi partikel subatomik hingga gerakan galaksi, semuanya tunduk pada hukum yang sama. Mempelajari listrik statis, dari sengatan kecil di jari hingga sambaran petir yang dahsyat menunjukkan kepada kita bahwa ada satu kekuatan tunggal yang mengatur semuanya. Sains menjadi jalan untuk menyaksikan keesaannya dalam setiap detail ciptaan. Dari pemahaman ini, muncullah hikmah yang mendalam. Hikmah iman, yaitu keyakinan kita bertambah kuat karena melihat bukti kekuasaan Allah dalam hukum alam. Hikmah akhlak, yaitu kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, menyadari betapa kecilnya kita di hadapan alam semesta dan penciptanya. Kita juga belajar untuk tidak mudah takjub pada hal-hal mistis, karena kita tahu ada penjelasan logis di baliknya. Dan hikmah ilmu, yaitu pengetahuan itu sendiri menjadi alat untuk membawa manfaat play. Joseph terpeaf sebagai the spiritual petir yang melindungi kita, yang lahir dari pemahaman tentang listrik statis. Mempelajari listrik statis bukan hanya tentang menghafal rumus atau definisi. Ini adalah tentang membuka mata kita terhadap keajaiban yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah undangan untuk menjadi lebih peka, lebih ingin tahu, dan lebih menghargai dunia di sekitar kita. Setiap kali kita merasakan sengatan kecil itu, kita bisa tersenyum dan mengingat tarian elektron yang tak terlihat. Setiap kali kita melihat kilat di langit, kita bisa merenungkan kekuatan dahsyat yang diatur oleh hukum yang begitu elegan. Sains memberikan kita bahasa untuk mengapresiasi keindahan ini. Ilmu pengetahuan, ketika dipandang dengan kacamata iman, menjadi sebuah ibadah. Ia adalah bentuk zikir intelektual, di mana kita mengingat Allah melalui perenungan atas ciptaannya. Proses belajar, meneliti dan menemukan, menjadi cara kita untuk bersyukur. Kita bersyukur atas akal yang diberikan kepada kita untuk bisa memahami. Kita bersyukur atas alam semesta yang teratur ini, yang bisa kita pelajari. Ilmu tidak lagi menjadi tujuan akhir, tetapi menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, mengenal Sang Pencipta dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Pada akhirnya, perjalanan kita memahami listrik statis membawa kita pada satu kesimpulan, betapa agungnya Allah. Dari partikel terkecil yang tak terlihat, hingga fenomena alam terbesar yang kita saksikan, semuanya adalah jejak-jejak kebesarannya. Sains tidak menghilangkan misteri, ia hanya memindahkannya ke tingkat yang lebih dalam. Semakin banyak kita tahu, semakin kita sadar betapa banyak lagi yang tidak kita ketahui. Dan dalam ketidaktahuan itulah, ruang untuk iman, kekaguman dan kerendahan hati tumbuh subur, mengisi jiwa kita. Maka, mari kita terus belajar, mari kita terus bertanya, mari kita lihat dunia dengan mata seorang ilmuwan dan hati seorang yang beriman. Karena di setiap atom, di setiap kilatan petir, di setiap helai rambut yang berdiri karena listrik statis, ada pesan cinta dari Sang Pencipta. Pesan yang mengajak kita untuk kagum, untuk berpikir, dan yang terpenting, untuk selalu bersyukur. Karena di balik semua fenomena yang bisa dijelaskan oleh sains,
Ada keindahan dan kebijaksanaan tak terbatas yang menunggu untuk kita renungkan.